Untuk pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang konsep kelas dan objek. Materi yang akan disampaikan ada 3. Yang pertama, bagaimana membuat kelas, lalu membuat kelas diagram, yang terakhir membuat objek di pemrograman berorientasi objek. Mari kita review sedikit tentang konsep kelas dan objek. Seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, bahwa kelas merupakan sebuah prototipe yang nantinya mendefinisikan variabel dan metode. Sedangkan objek merupakan instansiasi dari sebuah kelas. Untuk membantu seorang programmer membuat sebuah kelas, dibutuhkan sebuah kelas diagram. Kelas diagram ini akan menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, package, dan objek beserta hubungan antara satu kelas dengan kelas yang lainnya. Kelas diagram merupakan salah satu diagram yang menjadi standar untuk visualisasi, merancang, lalu mendokumentasikan sistem perangkat lunak. Salah satu teknologi yang digunakan untuk merancang kelas diagram di sini digunakan UML atau Unified Modeling Language. Ini adalah sebuah aplikasi untuk merancang sebuah kelas diagram. Untuk membuat sebuah kelas diagram, diperlukan 3 bagian penting. Yang pertama yaitu nama kelas, yang kedua atribut atau variabel, yang ketiga metode. Kalian perhatikan di sini, saya bikin sebuah tabel, ini merupakan bentuk standar dari sebuah kelas diagram. Lalu, atribut dan metode memiliki salah satu sifat berikut. Private, artinya di sini, sebuah atribut dan metode tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan. Protected, artinya, atribut dan metode hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya. Ketiga, public. Atribut dan metode dapat dipanggil oleh kelas apapun. Kemudian, untuk simbol dari sifat private, protected, dan public, bisa kalian lihat di sini. Public disimbolkan oleh tanda tambah, private simbolnya kurang, protected simbolnya pagar. Ada beberapa ketentuan yang wajib diperhatikan oleh seorang programmer dalam membuat sebuah kelas diagram. Yang pertama, yaitu harus mengikuti standar konvensi penamaan Java yang disebut dengan istilah camel case. Terdapat 2 jenis camel case, yaitu upper camel case dan lower camel case. Untuk masing-masing perbedaannya, upper camel case digunakan untuk membuat sebuah kelas di mana huruf awal pada kata tiap kata dibuat huruf besar atau kapital. Kemudian, jenis lower camel case ini digunakan untuk membuat variabel dan metode. Huruf awal pada kata pertama dibuat huruf kecil. Contoh di sini saya berikan 3 buah contoh. Untuk penamaan kelas ini kita gunakan upper camel case. Misal contoh kelas student, maka huruf S-nya diberi kapital. Contoh kedua, volcano robot. Tiap awal kata dari huruf pertama diberi kapital. V-nya kapital, R-nya kapital. Contoh ketiga, kelas wild animal. Huruf W-nya kita kapitalkan, A-nya kita kapitalkan. Lalu contoh untuk penamaan variabel. Variabel ini kita menggunakan lower camel case. Contoh student name, di mana di sini terdapat 2 buah kata, maka huruf pertamanya tetap huruf kecil, tapi pada kata kedua
awal hurufnya diberi kapital, N-nya kita besarkan. Contoh yang kedua, student address. Huruf A dikapitalkan. Kalau dia cuma punya satu suku kata, maka dia tidak ada huruf kapitalnya, dibikin kecil semua. Untuk speed dan temperature. Begitulah penulisan untuk kelas diagram. Berikut adalah bentuk penulisan kelas diagram secara lengkap, di mana pada baris pertama itu akan berisi nama kelas, lalu baris kedua berisi nama variabel-variabel, di mana tiap variabel memiliki modifier, lalu memiliki tipe data. Kemudian pada baris ketiga terdapat metode-metode yang ada di dalam kelas. Bentuk umumnya ada modifier, nama metode, apakah berparameter atau tidak berparameter, lalu tipe metode. Nanti pada pertemuan selanjutnya akan saya jelaskan lebih detail tentang modifier dan tipe metode. Untuk tipe data ini kalian seharusnya sudah paham dan sudah mengetahui tipe data apa saja yang ada di Java. Saya berikan 3 buah contoh pembuatan sebuah kelas diagram. Saya punya 3 buah kelas, yaitu kelas mobil, kelas mahasiswa, dan kelas gradebook. Untuk kelas mobil, memiliki 4 buah variabel, yaitu nomor plat, warna, manufaktur, kecepatan. Mobil memiliki 3 buah metode, akselerasi, berbelok, dan rem. Contoh kelas kedua, kelas mahasiswa. Mahasiswa memiliki 4 buah variabel, yaitu NIM, nama mahasiswa, jurusan, dan generasi. Kelas mahasiswa ini memiliki 1 buah metode, yaitu kuliah. Contoh kelas diagram yang ketiga yaitu gradebook, di mana gradebook ini tidak memiliki variabel, maka dikosongkan di baris kedua. Kemudian gradebook ini memiliki 1 buah metode, yaitu metode display message. Setelah kalian mengetahui dan memahami bagaimana membuat sebuah kelas diagram yang fungsinya untuk membantu programmer dalam membuat sebuah kelas, kali ini saya akan membahas lebih detail tentang kelas itu sendiri. Kelas merupakan prototipe yang mendefinisikan variabel dan metode-metodenya. Kelas ini berfungsi untuk membuat objek atau istilah programmingnya adalah instansiasi. Lalu, kelas merupakan tipe data dari sebuah objek. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana kita membuat sebuah kelas, mendeklarasikan variabel dan metode, menggunakan kelas untuk instansiasi objek, lalu terakhir menggunakan objek itu sendiri. Mari kita lihat slide selanjutnya. Untuk membuat sebuah kelas, kalian harus ingat kembali struktur dari kelas diagram. Kita punya 3 buah baris, nama kelas, nama variabel-variabel, dan nama metode-metode yang dimiliki oleh kelas tersebut. Kemudian silahkan dihafalkan anatomi kelas. Ini adalah bentuk umum dalam membuat kelas apapun. Pertama diawali dengan modifier, lalu diikuti oleh keyword class, kemudian nama kelas, lalu modifier 2, kurung kerawal buka, lalu kurung kerawal tutup. Di dalam kurung kerawal terdapat kelas body.
Sekarang kita lihat penjelasannya. Untuk class body itu akan berisi atribut ataupun variabel, konstruktor, dan method. Lalu untuk modifier ini bersifat opsional yang nantinya untuk menunjukkan sifat-sifat tertentu dari kelasnya, metodenya, ataupun atributnya sendiri. Oke, ingat kembali untuk membuat sebuah kelas anatominya adalah modifier, keyword class, nama kelas, modifier 2, kurung kurawal buka, class body, dan kurung kurawal tutup. Di sini saya akan berikan satu buah contoh. Saya punya kelas orang. Orang memiliki variabel mata, rambut, bibir, dan tangan. Dan kelas orang memiliki metode tersenyum dan berfoto. Maka untuk membuat kelas di Java, kita akan mengikuti anatomi tadi, modifier. Ya, di sini kita gunakan modifier public, lalu diikuti keyword class, lalu nama kelas. Nama kelas kita tadi adalah kelas orang. Lalu diikuti dengan kurung kurawal buka, class body, dan ditutup dengan kurung kurawal tutup. Itu adalah contoh untuk membuat atau mendeklarasikan sebuah kelas. Namanya adalah kelas orang. Selanjutnya, kalian akan membuat sebuah objek atau proses instansiasi. Bentuk umum dari instansiasi objek adalah diawali dengan nama kelas, lalu diikuti dengan nama objek yang akan diinstance, lalu ditambahkan simbol sama dengan keyword new, lalu pemanggilan nama kelas, buka kurung, tutup kurung, titik, koma. Contoh 1, saya di sini ingin menginstansiasi objek Lucy. Maka, kita akan mengikuti bentuk umum dari instansiasi objek adalah orang. Orang ini adalah nama kelas yang tadi kita deklarasikan yang berisi variabel dan metode. Lucy adalah nama objeknya, sama dengan new, orang. Buka kurung, tutup kurung, titik, koma. Maka akan terinstansiasi objek Lucy. Contoh 2, saya ingin menginstansiasi objek Andi, maka cara untuk membuatnya adalah panggil nama kelasnya orang, lalu objeknya Andi sama dengan new orang, buka kurung, tutup kurung, titik, koma. Berikut ini adalah contoh lengkap untuk membuat kelas dan objek di pemrograman Java. Silahkan perhatikan di sebelah kiri, ini adalah kelas diagram. Kelas kita bernama orang, memiliki 4 buah variabel, mata dengan tipe data string, rambut tipe data string, bibir tipe data string, tangan bertipe data string. Artinya, variabel ini akan menampung karakter atau kalimat atau huruf. Lalu memiliki metode tersenyum dan berfoto. Kemudian, caranya untuk implementasi ke pemrograman Java, yang pertama kali harus mendeklarasikan atau mendefinisikan sebuah kelas terlebih dahulu. Ingat kembali, bentuk umum untuk deklarasi kelas diawali dengan modifier, lalu keyword class, kemudian nama kelas, buka kurung, dan tutup kurung kerawal. Di dalam kelas ini berisi kelas body. Kelas body ini nanti akan mendeklarasikan variabel dan metode-metodenya. Di sini kita deklarasikan 4 buah variabel, kemudian 2 buah metode, void tersenyum dan string berfoto. Kemudian di sini proses untuk instansiasi objek, dia berada di dalam main method. Lalu
di sini ada dua buah objek yang diinstansiasi. Oke, berikutnya kalian akan bisa mengidentifikasi bagian kelas, objek, variabel, dan metode pada sintaks coding di depan ini. Untuk diperhatikan, bagian di kelas bisa dilihat di bagian kiri, itu adalah keseluruhan dari deklarasi sebuah kelas. Nama kelas kita adalah kelas orang. Kemudian kotak yang pertama itu adalah deklarasi variabel-variabel yang dimiliki oleh kelas orang. Kotak yang kedua itu adalah metode pertama yang dimiliki oleh kelas orang. Kotak yang ketiga itu adalah deklarasi metode yang kedua. Kemudian kotak yang keempat itu adalah instansiasi objek untuk kelas orang. Mari kita lihat siklus yang dimiliki oleh objek di dalam pemrograman berorientasi objek. Terdapat 4 buah siklus, yaitu yang pertama pendeklarasian, kedua pembuatan, ketiga penggunaan, lalu yang keempat penghancuran objek. Masing-masing dari siklus ini akan saya jelaskan selanjutnya. Oke, untuk siklus objek yang pertama yaitu pendeklarasian, bisa kalian lihat dari contoh 1 dan contoh 2. Kalau kalian perhatikan, pada contoh 1, orang Lucy sama dengan new orang buka kurung, tutup kurung, titik koma. Orang Andi sama dengan new orang buka kurung, tutup kurung, titik koma. Itu pendeklarasian dan pembuatan objek digabung dalam satu baris. Di sini untuk mengidentifikasi pendeklarasian dan pembuatan objek, dia menggunakan keyword new. Oke. Lalu kalau diperhatikan di contoh 2 ini antara deklarasi dan instansiasi objek dipisah. Ya, berarti ada dua versi, boleh disatukan dalam satu baris atau dipisah. Orang Lucy titik koma ini adalah deklarasi objek. Kemudian, untuk instansiasi objek Lucy, maka Lucy sama dengan new orang. Buka kurung, tutup kurung, titik koma. Perhatikan keyword new di sini. Lalu, orang Andi titik koma di sini adalah deklarasi objek. Kemudian baris selanjutnya Andi sama dengan new orang, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Di sini adalah instansiasi objek. Sama halnya dia menggunakan keyword new. Oke, perhatikan kembali di contoh 3. Contoh 3 ini adalah penggunaan dari objek. Ya, setelah objek diinstansiasi, maka objek tersebut akan digunakan dengan memanggil metode. Di sini contohnya orang Lucy, maka dia Lucy titik tersenyum, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Lucy titik berfoto, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Ini adalah penggunaan objek dengan dia memanggil metodenya. Kemudian sama halnya dengan objek Andi, dia memanggil metode tersenyum dan berfoto. Lalu untuk siklus penghancuran, di dalam pemrograman Java, objek yang tidak digunakan lagi, dia akan otomatis dihancurkan oleh garbage collector, ya, bukan oleh seorang programmer, dia otomatis dihancurkan di Java-nya sendiri. Itulah contoh dan penjelasan tentang siklus yang dimiliki oleh objek di pemrograman berorientasi objek. Oke, agar lebih memahami tentang konsep kelas, objek, metode, dan variabel, saya akan berikan satu contoh studi kasus. Misal di sini, saya ingin membuat sebuah program sederhana untuk menghitung luas persegi panjang dengan rumusnya adalah luas sama dengan panjang kali lebar. Kita akan membuat program ini ke dalam konsep pemrograman berorientasi objek. Maka, yang perlu kalian ingat dan perlu kalian perhatikan untuk membuat program berorientasi objek, pastinya dia ada kelas, ada objek, ada variabel, dan ada metodenya.
Caranya, silakan diidentifikasi apa nama kelas yang tepat, variabel yang akan digunakan, metode yang bisa dilakukan oleh kelas tersebut, lalu apa nama objek yang akan kita instansiasi nanti. Oke, di sini sudah saya berikan jawabannya untuk mengidentifikasi dari contoh program yang akan kita buat kelasnya. Di sini saya berikan nama kelas yaitu persegi panjang karena kita ingin menghitung luas persegi panjang. Maka kelas yang akan kita bikin adalah kelas persegi panjang. Kemudian saya identifikasi variabel-variabel yang diperlukan nantinya untuk menghitung luas. Maka kita perlu variabel panjang dan variabel lebar yang akan menampung nilai yang akan dioperasikan nanti. Kemudian untuk mengidentifikasi metode, di sini saya buat hitung luas karena kita tadi ingin menghitung luas dari persegi panjang. Maka nanti kelas persegi panjang bisa dihitung luasnya. Lalu identifikasi yang terakhir yaitu objek. Nah, nanti saya akan menginstansiasi dua buah objek, yaitu persegi panjang 1 dan persegi panjang 2 dengan nilai panjang dan lebarnya berbeda-beda dan hasil hitung luasnya pasti berbeda-beda. Cara untuk menyelesaikan kasus hitung luas persegi panjang. Caranya yang pertama kali silakan kalian buat kelas diagram. Tadi kita sudah identifikasi ya yang dimiliki oleh sebuah kelas. Ada nama kelasnya persegi panjang. Dia punya dua buah variabel yaitu panjang dan lebar dengan tipe data yang ditampungnya berupa angka atau integer. Lalu dia memiliki satu buah metode yaitu hitung luas. Setelah kalian bikin kelas diagramnya, lalu silakan implementasikan ke sintaks coding dengan cara deklarasi kelas lalu instansiasi objek. Nah, di sini kalian perhatikan dan ingat kembali bentuk umum dari deklarasi kelas dan juga bentuk umum dari instansiasi objek. Ini adalah hasil sintaks coding untuk kelas diagram yang akan menghitung luas persegi panjang. Untuk menutup penjelasan kali ini, akan saya akhiri dengan beberapa terminologi yang ditemukan di slide materi yang telah saya jelaskan. Terdapat 5 buah terminologi. Yang pertama yaitu kelas diagram, yang kedua upper camel case, ketiga lower camel case, keempat anatomy class, yang kelima instansiasi objek. Selanjutnya, untuk lebih memahami isi dari penjelasan saya kali ini, saya berikan beberapa tabel dan beberapa baris. Silakan kalian isi kolom kosong berdasarkan terminologi yang sudah saya jelaskan tadi, yang telah saya sebutkan. Ya. Sebagai latihan kalian kali ini, saya ingin kalian menyelesaikan kasus yang saya berikan. Di sini saya akan membuat program di mana dia akan menampilkan output berupa Bimo pergi ke kampus pakai motor karena jauh. Pertanyaannya adalah, identifikasi berapa jumlah objek yang dimiliki kasus tersebut. Kemudian, tentukan atribut atau variabel dan tingkah laku atau metode yang dimiliki tiap objek yang teridentifikasi. Silahkan Anda upload tugas ke Google Classroom, tugas ditulis tangan, dan buat identitas
diri masing-masing.